Guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Immortality. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Kartu binatang roh melayang di udara dengan pikirannya sendiri. Penyempurnaan pengorbanan darah dapat membuat orang di alam fisik bisa menggunakan berbagai senjata sihir yang merupakan keuntungan yang tak tertandingi. Hanya mereka yang berlatih seni bela diri yang tahu berapa banyak kekuatan yang tidak dapat mereka keluarkan dengan tubuh fisik mereka sendiri. Tubuh fisik tidak bisa terbang. Tubuh fisik takut pedang dan senjata. Dan tubuh fisik takut racun, air, api, guntur, dan serangan lainnya. Singkatnya, bahkan jika seseorang mengembangkan kondisi fisik ke alam transformasi ilahi yang ke-10 dan memiliki kekuatan 5 kuda, seseorang tidak dapat lepas dari nasib manusia. Kecuali jika Anda berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib, otak berkembang, mengolah mana, dan memiliki kekuatan gaib. Namun, seberapa sulitkah dunia magis? Di antara 10.000 master, jika seseorang berhasil dalam kultivasi, itu adalah berkah dari leluhur dan menjadi sebuah peluang besar. Jika seseorang yang masih dalam keadaan fisik memiliki pedang terbang, Anda dapat membunuh orang ribuan langkah jauhnya. Dan setelah pengorbanan darah, Anda dapat terbang sesuka hati. Apa yang akan terjadi dengan kematian? Jika orang ini memiliki jimat yang dibalut dinding udara dan kebal terhadap pedang dan senjata manusia macam apa itu? Seorang master di ranah kekuatan ilahi. Saya khawatir dia dapat membunuh master transformasi ilahi. Bahkan jika itu adalah senjata sihir tingkat rendah, seperti kartu binatang roh. Fang Han tahu bahwa selama dia menggunakannya dengan baik, dia takut dia bisa mengendalikan binatang buas untuk menyerang musuh. Apa saya harus mencoba menempatkan darah lukisan Hua Huan? Tidak, saya khawatir akan ada perubahan. Jika lukisan Huang Huan dapat dikorbankan dengan darah, saya khawatir Wei Hei Chan sudah melakukannya. Dan ini bukan giliran saya. Jangan bertindak gegabah. Jika terjadi sesuatu, aku akan mati. Fang Han adalah orang yang berhati-hati. Dia tahu bahwa lukisan Huang Huan adalah hal yang aneh jika ada kesalahan dalam pengorbanan darah. Jadi, dia masih pertama kali mencoba seperti apa kartu binatang roh itu. Dan apakah dia bisa berkomunikasi dengan binatang roh untuk digunakan sendiri? Jika semua 36 bango dapat mematuhi perintahnya sendiri, maka penguasa transformasi ilahi tidak akan dapat melakukannya sendiri. Dia berjalan di depan bango yang jelas-jelas pemimpinnya. Dibandingkan dengan bango lain, bango ini jelas terlihat cantik. Kepalanya lebih tinggi. Bagian atas bango merah, di atas juga cerah, dan melompat-lompat seperti nyala api. Semua orang bisa melihatnya. Dapat disimpulkan bahwa bango ini adalah pemimpinnya. Xian He memandang Fan Han dan melolong panjang lagi. Segera, Fang Han merasakan suara feminim yang disampaikan pada kartu binatang roh. Wah, cepat buka jaringnya. Biarkan gadis ini terbang keluar dan menggerakkan otot dan tulangku. Hah? Fang Han terkejut saat ini. Hai, apa yang kamu lihat? Itu suara gadis ini. Ketika kamu menjatuhkan darah pada kartu binatang, suara gadis ini dapat disampaikan pada kartu binatang itu dan diubah menjadi bahasa manusia, sehingga kamu dapat mendengarnya. Aku mengerti sekarang. Ketika bango itu melolong panjang lagi dan suara tulus terdengar jelas dari kartu binatang roh.
Apa gadis ini? Apakah kamu Bango itu yang berbicara? Fang Han akhirnya mengerti fungsi spesifik dari kartu binatang roh. Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu keluar. Dan kamu akan membawaku ke langit. Sajikan makanan untukku 3 kali sehari, yang enak. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu sedikit. Jika kamu tidak bisa melayaniku dengan baik, gadis-gadis ini tidak akan mendengarkanmu. Apakah menurutmu jika kamu menguasai kartu binatang roh, kamu dapat merintahkan gadis ini? Kartu binatang roh hanyalah senjata ajaib yang dapat berkomunikasi dengan kami. Kami adalah eksistensi yang setara. Dia mengangkat kepalanya, menatapnya dengan sepasang mata Bango, dan menatap Fang Han dengan bangga. Ternyata seperti ini. Saya pikir kartu 10.000 binatang dapat merintahkan kelompok Bango. Ternyata hanya alat komunikasi. Tampaknya membesarkan binatang buas bukanlah tugas yang mudah. Fang Han tahu itu. Dia mengendalikan 30 burung Bango dan mengalahkan. Harapan master perubahan dewa hanya sia-sia. Peri Bango, Xiao Sheng sopan. Setelah Fang Han memahami ini, wajahnya berubah. Dia tersenyum dan menjanjikan janji yang gemuk. Saya di sini untuk memberi makan peri. Itu pasti sangat bijaksana. Jadi, apa tidak kepuasannya? Peri, dimanapun kamu berada, bahkan jika kamu berkata, Xiao Sheng akan melakukan yang terbaik untukmu. Saat dia berbicara, dia membuka jaring besar, dan Bango ini mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar, membumbung dan meluncur di langit dengan tenang. Kamu sangat baik, sangat baik. Sepertinya kita bisa berteman. Dan auramu masih sangat kuat. Kekuatanmu sangat bagus. Bangun dari peri terbang sebentar, dan tiba-tiba menuki dan jauh di depan Fang Han. Angin kencang membuatnya menahan napas, tetapi langkah kakinya tetap tidak bergerak. Mulai sekarang, saya akan membiarkan mereka membantu Anda lebih banyak. Xiao Sheng akan pergi untukmu. Siap? Fang Han mengangguk. Tentu saja, itu pagar panggang. Kelinci panggang, saya akan pergi ke gunung lain, menangkap beberapa kelinci. Burung pegar dan Anda datang memanggangnya untuk kami. Tambahkan lebih banyak garam, mustard, dan sebagainya. Saya ingin makan yang dipanggang, tapi sayangnya saya tidak bisa menggunakan api. Agar tidak membakar bulu, saya hanya bisa mengandalkan Anda. Kelinci panggang, burung pegar, sangat harum. Air liur Bango peri menetes di tanah, itu memancarkan semburan aroma. Ini He Xiao, bahan obat yang sangat berharga. Fang Han memandang He Xiao yang menetes ke tanah dan ingin menemukan sesuatu untuk dikumpulkan. Air liur Bango berusia 100 tahun adalah hal yang hebat yang mengatur organ dalam, memelihara yin dan memperkuat yang, dan melihara ki paru-paru. Belum lagi air liur Bango berusia 1000 tahun, harta yang paling didambakan dalam seni bela diri. Hal yang baik untuk melatih nafas dan pernafasan batin dan kekuatan batin. Bango di sekte kenaikan abadi semuanya adalah spesies yang berbeda, dan air liur Bango mungkin sebanding dengan Bango berusia 1000 tahun. Ayo pergi, ayo berburu. Setelah Bango peri selesai meneteskan air liur, dia terbang dan menyapa Bango lain. Sekelompok Bango terbang ke pegunungan terus-menerus di luar Gunung Yuhua. Kalian siapkan panggangan. Melihat kelompok Bango terbang menjauh, Fang Han buru-buru menginstruksikan lebih dari 200 pelayan di bawah komandonya untuk menyiapkan banyak panggangan
dan mempersiapkan barbeque. Setelah beberapa saat, kelompok Bango benar-benar terbang kembali, dan kepala Bango semua menangkap beberapa burung pegar dan kelinci. Ada ikan besar di sungai, serigala liar, rubah, dan bahkan rusa sika, harimau, macan tutul, antelop, babi hutan, beruang. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa Bango Peri benar-benar meraih ular piton besar dengan pola di atasnya dan melemparkannya ke tanah, mengejutkan semua pelayan. Benar saja, ada kekurangan lemak. Hanya dengan membiarkan Bango ini berburu, aku tidak tahu berapa banyak uang yang bisa aku hasilkan setiap hari. Kulit harimau, kulit beruang, kulit rubah, empedu ular, cakar beruang. Fang Han melihat semua ini dan tahu di dalam hatinya mengapa Fang Men dan Fang Rui, Fang Lie, dan yang lainnya serakah untuk posisi mereka. Para pelayan di bawah komando sibuk untuk waktu yang lama, mengupas binatang liar dan kemudian memilih daging untuk barbeque. Fang Han bahkan pergi berperang sendiri, membuat ular piton besar ditangkap oleh peri Bango, dan mencoba yang terbaik untuk melayaninya dengan sepenuh hati. Biarkan para pelayan mendapatkan anggur yang baik untuk diminum oleh Bango Peri. Satu persatu dihidangkan makanan dan minuman, terbang ke angkasa sebentar, mendarat dan kembali ke tempat tinggalnya untuk tidur. Ling He, ini tidak serumit melayani orang, dan pikiran mereka relatif sederhana. Setelah melayani Bango ini, Fang Han menghela nafas lega. Selama puluhan hari berturut-turut, selain diam-diam berlatih seni bela diri, Fang Han benar-benar melayani kelompok Bango. Dan secara bertahap, ia juga berhubungan baik dengan peri Bango. Setelah teknik tinjunya mencapai ranah kekuatan ilahi, 9 lubang emas Elisir di hatinya tampaknya berjalan jauh lebih lambat. Seolah-olah budidaya tubuh fisik telah mencapai batas. Namun, Fang Han tidak mengendur. Dia terus berlatih keras setiap hari. Dia terus berlatih seperti iblis. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan menerobos lagi. Pada hari ini, Fang Han membiarkan Bango Peri minum sedikit anggur dan memanfaatkan antusiasnya. Dia mengusulkan rasa ingin terbang ke langit. Terbang bukanlah hal yang mudah. Kamu dapat memegang buluku, dan aku tidak peduli jika mereka jatuh. Mata mabuk Bango Peri kabur, dan air liur menetes lagi. Kali ini Fang Han menangkap semuanya dengan mangkuk. Aku akan berhati-hati. Dengan izin dari Bango Peri, Fang Han naik ke bagian belakang Bango. Segera setelah dia berbalik. Dia sekarang telah berkultivasi ke alam kekuatan ilahi dan lincah seperti monyet. Gadis ini akan terbang. Bango Peri berdiri dan mengepakkan sayapnya. Fang Han merasakan kejutan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia kehilangan berat badannya. Angin siulan di telinganya membuatnya sulit bernapas. Nyaris tidak membuka matanya. Hanya melihat gunung dan hutan di bawah, puncaknya dihiasi bintang, dan istana hanya seukuran kepalan tangan. Jika jatuh, pasti akan hancur. Apakah ini rasanya terbang? Aku akhirnya pergi ke langit. Meskipun dia sedikit gelisah, Fang Han sangat bersemangat. Namun, ini disebabkan oleh kekuatan eksternal. Suatu hari, saya akan berkultivasi ke alam misterius kekuatan gaib. Dan saya akan terbang di udara. Ini adalah abadi yang sebenarnya. Fang Han diam-diam berkata, tetapi tangannya menggenggam erat bulu peri Bango. Peri Bango menarik sayapnya, terbang melintasi awan dan kabut seperti panah, dan terbang keluar dari gunung kenaikan abadi dalam waktu singkat. Di luar gunung kenaikan abadi, ada banyak gunung. Tidak ada yang tahu berapa banyak gunung yang ada. 100.000,
1 juta. Tidak ada seorang pun di gunung yang tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi. Kemana kita akan pergi? Melihat puncak petir ungu menghilang, Fang Han bertanya melalui kartu binatang roh di bagian belakang Bango. Apa yang kamu takutkan? Gadis ini bisa terbang 1000 mil dalam 1 jam. Bango Peri berkata, tidak mudah untuk kembali. Cukup kepakkan beberapa sayap. Tidak apa-apa, semua terserah Anda. Bagaimanapun, sayap tubuh pada tubuh Anda. Fang Han membenamkan kepalanya, memasuki bulu Bango, seolah-olah mengenakan jubah Bango besar. Aliran udara dari bulu setelah meluncur, itu tidak bisa meledak di tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat rileks dan menikmati proses terbang. Pada saat ini, tiba-tiba di pegunungan di depan, beberapa semburan udara hitam yang mengejutkan, seperti asap serigala, naik ke langit, membentuk 7 gumpalan asap, seolah-olah mereka akan menembus langit. Di antara pilar sayap tebal dan gelap, wajah-wajah mengerikan yang dipadatkan oleh asap hitam yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya membuka pintu ke dunia iblis. Tidak bagus. Ini adalah Kishayan, serigala surgawi dari sekte Dewa Iblis. Cepat dan cepatlah. Gunung kenaikan abadi berjarak puluhan ribu mil jauhnya, dan tidak mungkin orang-orang dari sekte iblis muncul di sini. Apa yang terjadi? Ayo cepat pergi. Bango Peri begitu melihat pilar asap hitam yang melesat lurus ke langit, dia tiba-tiba berteriak dan berbalik dengan tergesa-gesa, hampir melemparkan Fang Han dari bulunya. Apa yang terjadi? Fang Han juga melihat 7 pilar hitam asap serigala di pegunungan di kejauhan. Lari! Lari! Jika kita ketahuan, kita akan mati. Bango Peri tidak peduli dan terbang kembali dengan ganas. Pada saat ini, di antara 7 pilar asap serigala, asap hitam tiba-tiba terbang keluar dan mengembun menjadi wajah menakutkan seukuran panel pintu. Peri Bango dan Fang Han terbang di udara. Apa itu serius Kishayan? Wajah manusia itu akan menyusul. Fang Han merangkak di belakang Bango Peri. Matanya melihat keluar dari celah di bulu, dan dia menemukan bahwa itu terdiri dari asap hitam. Dan wajahnya yang mengerikan mengejarnya sepanjang jalan. Mulutnya terbuka lebar, giginya tebal, dan dia bahkan menyeringai jahat di angin. Angin di langit, aliran udara yang kuat, bahkan membuat orang menjauh, apalagi asap. Namun, awan asap ini tidak pernah hilang, seolah-olah itu benar-benar iblis, dan Fang Han terkejut. Meskipun Fang Han memiliki banyak pengetahuan dan tidak lagi menjadi pelayan di rumah Fang, dia belum pernah melihat pemandangan yang aneh dan berbahaya seperti itu. Pikirannya bergoyang dan dia menyebutkannya. 7 iblis dari serigala surgawi adalah senjata ajaib yang terbuat dari asap beracun. Itu adalah senjata spiritual. Ini sangat kuat. Hanya murid-murid dalam sekte Dewa Iblis yang luar biasa yang dapat diberikan. Jika ditutupi oleh ini asap, kita semua harus berubah menjadi nanah dan darah. Asap beracun semacam ini hanya dapat ditahan oleh talisman King Hong Sengki dari bulu. Sayangnya, hanya murid dalam yang luar biasa yang dapat memiliki jimat King Hong Sengki. Di langit petir menyambar, dan wajah berasap di belakangnya dengan putus asa mengejarnya, dan jaraknya 100 mil dalam sekejap. Apa itu sekte Dewa Iblis? Fang Han melihat bahwa Bango Peri terbang lebih cepat daripada wajah berasap, dan hatinya sedikit tenang, dan dia dengan cepat bertanya. Sekte Dewa Iblis adalah sekte besar, dan statusnya mirip dengan sekte kenaikan abadi. Penguasa mereka Dewa Iblis, mengolah kekuatan gaib sejak lama dan kemudian mempraktekkan dewa panjang umur.
Melangkah ke alam rahasia umur panjang berubah menjadi daging dan darah, berubah menjadi bentuk manusia dan kekuatan magis tanpa batas, dan kaisar agung dari sekte iblis yang disebut Dewa Iblis. Bangoperi berteriak, terbang putus asa. Dewa Iblis, dewa umur panjang, telah hidup damai selama ini. Menurut kebenaran, tidak mungkin bagi orang-orang dari sekte Dewa Iblis yang muncul di sekitar Gunung Yuhua. Namun, beberapa hewan, karena tubuh mereka yang kuat, kadang-kadang di pegunungan memakan semacam rumput abadi. Tubuh mereka diperkuat lagi, dan mereka juga dapat mengembangkan otak mereka dan menghasilkan kekuatan gaib. Hewan seperti itu disebut iblis. Karena tubuh manusia, dalam analisis terakhir, lebih lemah dari beberapa hewan. Namun, ada beberapa monster yang bisa menembus alam mistik, kekuatan gaib, dan melangkah ke alam rahasia legendaris umur panjang. Setelah Anda melangkah ke alam rahasia umur panjang, Anda dapat mengubah tubuh Anda sesuka hati, dilahirkan kembali dari setetes darah, dan berubah menjadi manusia. Monster seperti itu sangat kuat dan memiliki mana yang tak terbatas. Dia mendirikan sekte, menjadi dewa, dan menjadi leluhur, dan diikat dengan sekte Siando. Saat itu, bahaya datang tiba-tiba. Wajah ganas yang terbuat dari asap membuat tangisan tajam, tiba-tiba dipercepat dan menukik. "Kita akan mati!" Bangoperi berteriak seperti gadis kecil, dan tubuhnya gemetar. Fang Han juga merasa bahwa ada kegelapan di depannya, dan bau busuk yang sangat busuk masuk ke organ internalnya. Racun yang kuat sepertinya melelehkan tubuhnya. Di depannya, wajah berasap menggigit Fang Han dan Xian He. Seluruh tubuh berubah menjadi nanah dan darah. Fang Han hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya. Tapi kemudian, hatinya tiba-tiba menjadi panas, dan sepertinya itu adalah racun dari roh 7 iblis serigala surgawi yang merangsang pil emas 9 lubang, dan pil emas 9 lubang mulai bekerja dengan keras, dan aroma memenuhi udara yang segera menghilangkan asap beracun. Kemudian, dia merasa bahwa lukisan Huang Huan dipakainya sedikit bergerak, dan pusaran umumnya mengeluarkan isapan yang kuat. Asap hitam yang melilit menghilang sekaligus, dan semuanya menembus ke dalam tubuh Fang Han, masuk ke dalam lukisan Huang Huan. Langit cerah dan jernih, udara segar masuk ke hidung, dan bau busuk hilang. Bangoperi juga merasa seolah-olah dia telah mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan naik ke langit lagi. Dengan beberapa kepakan sayapnya, terbang menuju Gunung Yuhua. "Ada apa? Kami jelas akan mati sekarang. Mengapa serigala Kisayan tiba-tiba menghilang?" Melihat bagian depan, puncak Zidian sudah terlihat. Kali ini pasti aman. Bahkan Dewa Iblis misterius dari sekte Dewa Iblis tidak akan berani datang ke Gunung Yuhua untuk membunuh. Bangoperi membuat suara terkejut, dan dia tidak mengerti mengapa asap hitam menghilang begitu menyentuhnya. Hanya Fang Han yang mengerti sedikit di dalam hatinya. "Saya khawatir lukisan Huang Huan berperan, dan lukisan misterius ini saya tidak tahu apa efeknya. Tapi tentu saja, ini tidak bisa dikatakan kepada Peri Bango. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin kita beruntung." Pria itu mengambil asapnya kembali karena takut orang-orang dari Gunung Kenaikan Abadi akan menemukannya. Fang Han pura-pura tuli. Untungnya, kebijaksanaan Bangoperi setara dengan seorang gadis kecil berusia 8 atau 9 tahun. Jadi dia sangat tertipu. "Kita harus cepat melarikan diri. Itu benar-benar berbahaya." Bangoperi berputar dan mendarat di lereng Gunung Zidian.
Setelah beristirahat dengan Fang Han untuk waktu yang lama, dia menjadi tenang. Aku lelah hari ini, Fang Han. Aku harus kembali beristirahat. Dia menepuk lehernya yang panjang dengan sayapnya. Peri Bango menguap dan air liurnya mengalir lagi. Baiklah, aku khawatir di luar berbahaya. Di masa depan, kamu harus menghentikan sisa Bango yang terbang menjauh dari Gunung Yuhua. Fang Han mengangguk dan melihat Bango Peri pergi untuk beristirahat. Jadi dia diam-diam bersembunyi di kamarnya dan melihat lukisan Huang Xuan. Perubahan apa yang terjadi di lukisan Huang Xuan? Pada saat yang sama, tepat di luar Yuhua Xian, di gunung kuno dinasti Ming, di mana 7 asap serigala iblis melonjak dan kolom asap perlahan turun. Pada akhirnya, 7 pilar asap menyatu menjadi labu hijau tua seukuran telapak tangan. Labu hijau tua ini ditutupi dengan jimat, dan lapisan aliran digambarkan seperti formasi besar. 7 serigala surgawi jahat menerimanya secara umum. Seorang pria muda berpakaian hitam dengan wajah muram mengambil labu hijau tua dari tanah, menatap ke langit. Bagaimana Bango itu bisa lari? Dan bahkan sebagian dari asap Sirius saya telah diambil. Apa yang terjadi? Saudara Wang Molin, apa yang kamu lakukan dengan diam-diam? Di pegunungan dan hutan, ada suara keras, dan kemudian bayangan hijau datang dari langit, tergantung di depan pemuda berbaju hitam. Teras batu emas, serigala asap Dharma Seper. Pemuda berpakaian hitam bernama Wang Molin ini melihat orang itu datang, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan awan asap terbang keluar dari labu, berubah menjadi bola hijau tua, mengubah dirinya menjadi bola hijau tua, terbungkus di dalamnya, tampaknya melayang di udara seperti gelembung besar. Gelembung hijau tua ini yang pertama membantunya mengapung, dan yang kedua menjaganya di dalamnya. Sosok hijau itu sebenarnya adalah platform batu emas Puncak Bian, murid sejati yang telah mengirim konflik dengan Fang Qingshui di depan gunung kenaikan abadi. Tampaknya saudara Molin belum melangkah ke alam misterius kekuatan gaib. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan kekuatan sihir dari 7 labu jahat untuk membuat dirinya melayang. Bola asap serigala yang dipancarkan oleh labu mengelilingi seluruh tubuh dan tidak dapat ditembus oleh pedang atau tombak, dan tidak dapat dipotong oleh pedang terbang. Oke? Jin Shintai tertawa. Jin Shintai, kali ini kamu yang mengirim pesan dan memintaku untuk membantumu. Mengapa kamu masih mengatakan sarkasme seperti itu? Hanya masalah waktu sebelum aku melangkah ke alam mistik kekuatan gaib. Selama itu bukan latihan. Pada tingkat kelima kekuatan gaib, alam surga dan manusia, seorang pria kuat yang dapat mengatur formasi besar. Saya juga dapat berbagi hasilnya secara merata dengan harta karun 7 labu jahat. Wang Molin berkata dengan dingin. Jika bukan karena ayahmu, itu adalah Yuhua. Dan Penatua, Fang, itu akan memberimu manfaat tanpa akhir. Jika bukan karena upaya bersama dari beberapa penatua dari sekte kenaikanmu untuk kultivasi yin yang bil umur panjang, ayahmu akhirnya mendapatkan 1 dan memberimu 1. Bisakah kamu berkultivasi ke alam rahasia kekuatan supernatural? Menjadi murid sejati? Sekarang, kamu mungkin juga bergaul dengan murid-murid batin. Berita Anda sangat informatif. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Saya mengirim Anda pesan kali ini hanya untuk meminta Anda membantu saya. Kisah labu Anda adalah harta. Dengan dia, itu bisa menahan pedang petir ungu Fang Qingshui. Seluruh tubuh Jin Shintai menyala dengan api biru. Dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah kamu yakin?
Pil emas 9 lubang dan lukisan Huang Quan ada di tangan Fang Qingshui. Jika bukan di tangannya, aku tidak ingin mengambil resiko besar untuk berurusan dengannya. Kamu tahu, sangat mudah untuk berurusan dengannya. Murid sejati dari Sekte Kenaikan Abadi dan Sekte Iblis akan bertarung lagi. Wang Molin menegaskan. Labu Kisa di tangannya terus memancarkan arus udara hijau gelap, dan serigala asap Dharma Sphere dibungkus di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat. Kisah labu adalah harta karun dengan kekuatan yang kuat. Itu diambil dari pohon anggur iblis yang dibudidayakan oleh Dewa Iblis dari Sekte Dewa Iblis. Ada banyak formasi besar di atasnya. Oleh karena itu, meskipun Fang Molin ini bukan penguasa alam misterius kekuatan gaib, tetapi memiliki 7 labu jahat ini, ia dapat menggunakan kekuatan sihir labu untuk membunuh orang, terbang sendiri dan melindungi tubuhnya. Itu adalah harta dengan serangan dan pertahanan, tetapi juga disebut harta. Harta karun, mereka yang pantas mendapatkan kata harta karun, semuanya adalah harta langka. Tentu saja, Bai Hechan dari Kun Xingmen melihat meteorit itu jatuh dari langit di Gunung Huang Quan. Jadi dia mencarinya dan menemukan bahwa meteorit itu telah menghancurkan sebuah lubang besar di Gunung Huang Quan. Dan ada pil emas 9 lubang dan lukisan Huang Quan di dalamnya. Pil emas 9 lubang dapat membantu Anda menembus alam misterius kekuatan gaib. Dan lukisan Huang Quan, menurut rumor adalah jimat Kaisar Huang Quan. Itu adalah alat Tao yang berisi rahasia besar surga. Jika seseorang mendapatkan rahasianya, mereka bisa mendapatkan jubah Kaisar Huang Quan, mengintegrasikan kembali gerbang Huang Quan yang rusak, dan menjadi generasi baru Kaisar Iblis. Bai Hechan mendapat berita tentang 2 harta ini, hanya keluarga Fang yang tahu. Beberapa bulan yang lalu, dan Bai Hechan tiba-tiba menghilang di Provinsi Longyuan. Apakah menurut Anda 2 hal ini ada di tangan Fang Qingshui? Dengan cara ini, kami ingin menyelesaikan Fang Qingshui. Anda mengambil pil emas 9 lubang, dan pada saat yang sama, mari kita pahami lukisan Huang Quan bersama. Jin Xintai berkata dengan tenang. Kamu ingin membunuh Fang Qingshui? Jika murid yang sebenarnya sudah mati, kamu tidak bisa melarikan diri, kata Wang Molin curiga. Aku tidak ingin membunuhnya, aku hanya ingin mengambil tubuh dan pikirannya, menaklukkannya dan membiarkannya memberikan barang-barangnya dengan patuh. Konspirasi tanpa batas terungkap dari mulut Jin Xintai.